Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang reproduksi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Hasni dengan NIM 2106126880809 akan menjelaskan bagian-bagian serta fungsi dari organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pada wanita dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal atau bagian luar dan bagian internal atau bagian dalam. Bagian eksternal terdiri dari vulva dan vagina, sedangkan bagian internal terdiri dari ovarium, tuba fallopi, rahim, dan leher rahim. Bagian eksternal yang pertama adalah vulva. Vulva merupakan suatu daerah yang menyelubungi vagina. Secara umum, fungsi vulva adalah melindungi vagina bagian luar. Vulva terdiri atas non pubis, labia yang terdiri dari labia mayora dan labia minora, klitoris, dan saluran kemih. Non pubis merupakan gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Non pubis berfungsi melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Lalu terdapat juga labia yang dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir besar atau labium mayor dan bibir kecil atau labium minor. Kedua labium ini berfungsi menutup dan melindungi struktur alat kelamin serta menjaga agar bagian dalam tetap lembab. Lalu terdapat juga klitoris. Di sebelah depan dari vulva terdapat tonjolan yang disebut kelentit atau klitoris. Klitoris adalah organ yang paling peka terhadap rangsangan karena mengandung banyak pembuluh darah dan saraf. Klitoris berfungsi menutupi dan melindungi struktur alat kelamin. Lalu terdapat juga uretra atau saluran urin yang berfungsi untuk mengeluarkan air. Lalu, organ reproduksi kedua yang berada pada bagian luar atau eksternal adalah vagina. Pada vagina terdapat kelenjar Bartholin dan himen. Kelenjar Bartholin terletak di samping lubang vagina dan berfungsi menghasilkan sekresi cairan atau lendir. Himen adalah selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina. Pada umumnya, himen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah atau cairan yang dikeluarkan. Jenis-jenis selaput darah atau himen. Yang pertama ada anual himen, yaitu bentuk selaput darah ini melingkari penuh lubang vagina. Yang kedua ada septate himen. Bentuk selaput darah ini ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka. Yang ketiga ada silviform himen. Bentuk selaput darah ini ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka, tapi lubang ini lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak. Yang keempat ada introitus. Pada perempuan yang sangat berpengalaman dalam hubungan seksual, bisa saja lubang selaputnya membesar, namun masih menyisakan jaringan selaput darah. Sedangkan pada bagian internal atau dalam dari organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, dan serviks. Indung telur atau ovarium pada organ reproduksi wanita berjumlah 2 buah atau sepasang yang terletak di bagian sebelah kanan dan kiri pada rahim wanita. Ovarium berfungsi mengeluarkan sel telur sebulan sekali secara bergantian. Lalu, bagian selanjutnya yaitu saluran telur atau tuba fallopi. Tuba fallopi juga berjumlah sepasang yang terletak di samping kanan dan kiri rahim sepanjang 10 cm. Tuba fallopi berfungsi menghubungkan uterus atau rahim dengan ovarium melalui fimbria. Fimbria berbentuk seperti jari-jari yang berfungsi menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. Selanjutnya, terdapat rahim atau uterus. Bentuknya seperti buah pir, berongga dan berotot. Sebelum hamil, beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm. Tetapi pada saat hamil, mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Selama kehamilan, rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat implantasi, retensi, nutrisi, dan konseptus. Lalu bagian yang terakhir adalah leher rahim atau serviks. Serviks adalah bagian bawah dari rahim. Leher rahim berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi.
Assalamualaikum, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Clarissa dengan nomor NIM 2106 1260 8862. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari beberapa organ. Yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai alat sanggama dan sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air sendi. Yang kedua adalah kepala atau glans. Glans yaitu bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mandi. Yang ketiga adalah uretra, yaitu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan air sendi dan air mandi. Yang keempat ada vas deferens. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang kelima ada epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat berkumpulnya sperma yang dihasilkan oleh testis. 6 ada testis. Testis menghasilkan sperma yang akan dikeluarkan saat ejakulasi bersama cairan mani. Dan jika bertemu dengan sel telur yang matang, akan terjadilah pembuahan. Yang ketujuh adalah skortum. Skortum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap. Yang kedelapan adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat yaitu kelenjar yang menghasilkan hormon testosteron atau hormon pria. Yang kesembilan adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis berfungsi menghasilkan sekaligus menampung cairan mani sebagai media pengantar sperma. Yang ke-10 adalah kandung kencing. Kandung kencing berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air yang berasal dari ginjal. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Saidina Robertia dengan NIM 2106 126 08943. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi umum organ reproduksi. Terdapat 3 fungsi umum organ reproduksi. Yang pertama, untuk berkembang biak dan menghasilkan individu yang baru. Kedua, pada organ reproduksi wanita, sistem reproduksi wanita berfungsi untuk menghasilkan sel gamet untuk pemupukan. Yang ketiga, pada organ reproduksi pria, sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengirimkan sperma. Saya Widiantara Ahmad Tridondo dengan nomor induk mahasiswa 2106 1260 8927. Saya akan menjelaskan tentang penyakit yang paling umum. Yang pertama, klamidia. Klamidia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, dan gejala yang ditimbulkan diantaranya sakit ketika buang air kecil, sakit pada bagian bawah perut, dan rasa sakit ketika berhubungan seksual. Penyakit yang kedua ialah gonore. Gonore juga salah satu penyakit kelamin yang umum, tapi bakteri tersebut bisa berpindah menginfeksi mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Biasanya gejala akan muncul dalam 10 hari setelah Anda terinfeksi. Dan gejalanya diantaranya cairan kental, keruh atau berdarah keluar dari penis atau vagina. Sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Dan yang ketiga, darah haid yang sangat banyak atau pendarahan di antara jadwal menstruasi. Yang ketiga, trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bersel satu disebut Trichomonas vaginalis. Dan jika Anda berhubungan seks tanpa kondom dengan seseorang yang memiliki infeksi ini, maka Anda dapat ikut tertular. Dan berikut gejalanya. Yang pertama, keluar cairan dari penis. Yang kedua, bau yang menyengat pada vagina. Yang ketiga, gatal atau iritasi pada penis, dan sakit ketika berhubungan. Yang keempat adalah human papillomavirus atau HPV. HPV adalah salah satu virus yang umum tertular lewat hubungan seksual tanpa kondom. Sama seperti yang lain, terkadang virus ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculannya, tapi ada beberapa tanda yang bisa Anda waspadai. Dan tanda-tandanya ialah yang pertama, muncul daging kecil berwarna merah atau keabu-abuan di sekitar area genital. Yang kedua, beberapa kutil terletak berdekatan dan berbentuk seperti kembang kol. Yang ketiga, rasa gatal atau tidak nyaman di area genital Anda. Dan yang keempat, pendarahan saat berhubungan seks.
Yang kelima, hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A, B, dan C merupakan virus yang menyerang hati dan dapat ditularkan melalui cairan tubuh ketika berhubungan seks. Dan berikut gejala yang dapat muncul. Yang pertama, lemah, mual dan muntah, nyeri pada bagian perut, kehilangan nafsu makan, demam, urin berwarna gelap, nyeri pada sendi atau otot, gatal, dan kulit berwarna kuning. Dan yang keenam adalah HIV. HIV merupakan salah satu virus yang cara penyebarannya melalui cairan tubuh. Virus ini sangat mematikan, sebab virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan gejala yang mungkin muncul setelah 2-6 minggu terinfeksi ialah demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar pada getah bening, muncul ruam, dan lemah. Dan gejala HIV tahap lanjut adalah pembengkakan kelenjar getah bening, diare, penurunan berat badan, demam, batuk berdahak, dan napas pendek. Dan pada stadium akhir, berikut ini gejala yang mungkin muncul. Pertama, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, berkeringat di malam hari, menggigil atau demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening, diare kronis, sakit kepala berat, dan infeksi virus lainnya akibat daya tahan tubuh melemah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi wanita. Terdapat 8 penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah uterine fibroids. Fibroid sendiri merupakan serat-serat yang terbentuk dari sel-sel otot atau jaringan-jaringan lain yang terletak di sekitar dinding rahim. Uterine fibroids merupakan penyakit non-kanker pada wanita yang ditemukan di usia reproduksi aktif. Meskipun belum ditemukan penyebab alasan penyakit ini terjadi, namun salah satu faktor pemicunya adalah kelebihan berat badan. Yang kedua adalah kanker serviks, terletak di pintu rahim. Penyebab utama kanker ini adalah infeksi virus human papillomavirus atau HPV. Penyebab atau faktor-faktor pendukung lainnya ada seperti memiliki partner atau pasangan berhubungan intim lebih dari satu, sistem kekebalan tubuh yang lemah, kebiasaan merokok, dan pengonsumsian obat-obatan keguguran. Saat virus ini masuk ke dalam tubuh dalam persentase yang lemah atau rendah, virus ini tidak akan mengganggu dikarenakan terdapat sistem kekebalan tubuh yang akan melindungi tubuh. Namun, jika virus ini tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, virus ini akan berkembang tumbuh dan menghasilkan sel-sel kanker yang berbahaya. Ketiga, ada kanker rahim atau disebut dengan istilah womb cancer. Womb cancer ini biasanya terjadi pada wanita yang memasuki masa menopause. Sejauh ini belum ada penelitian yang berhasil menemukan penyebab dari penyakit ini. Namun, kadar hormon estrogen yang tinggi dapat menyebabkan seseorang terkena gangguan kesehatan ini. Wanita dengan berat badan berlebih cenderung lebih rentan mengalami penyakit ini. Yang keempat ada endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang seharusnya tumbuh di dalam rahim berkembang tumbuh di tempat lain, seperti inung telur, belakang rahim, di usus, dan di belakang saluran kandung kemih. Yang kelima adalah kanker vagina. Meskipun kanker ini jarang terjadi, tapi kanker vagina menyerang otot pada liang vagina yang menghubungkan antara rahim dan bagian luar alat kelamin. Sel kanker vagina umumnya ditemukan di sekitar sistem saluran melahirkan atau yang disebut dengan rahim. Yang keenam ada kanker vulva. Vulva sendiri adalah bagian kulit yang mengelilingi saluran kencing dan vagina, termasuk klitoris dan labia. Kanker vulva terjadi di area luar alat kelamin. Kanker ini dapat menyerang pada usia berapapun. Namun, kanker ini
Namun, wanita lanjut usia cenderung lebih rentan mengalami penyakit ini. Yang ketujuh ada interstitial cystitis. Penyakit kronis ini membuat penderita mengalami radang atau iritasi pada dinding kandung kemih. Penyakit ini dapat menyerang pada pria dan wanita, namun lebih sering ditemukan di sistem reproduksi wanita. Yang terakhir ada polycystic ovary syndrome atau PCOS. Penyakit ini terjadi ketika rahim dan kelenjar adrenal memproduksi hormon testosteron berlebihan atau di atas batas, yang menyebabkan tumbuhnya kista di dalam rahim. Terima kasih. Sistem reproduksi pria. Yang pertama, kanker prostat. Meski sebagian besar kanker prostat tumbuh perlahan dan tidak berbahaya bagi nyawa, ada juga yang bersifat ganas dan menyebar dengan cepat. Dan beberapa gejala yang muncul dari penyakit ini ialah yang pertama, kesulitan buang air kecil. Yang kedua, penurunan aliran air seni saat kencing. Yang ketiga, darah dalam air mani. Yang keempat, rasa tidak nyaman di area panggul. Yang kelima, sakit tulang. Dan yang keenam, disfungsi ereksi. Yang kedua, kanker testis. Kanker ini menyerang testis yang terletak di skrotum, sebuah kantung dari kulit yang menggantung di bawah penis. Dibandingkan tipe kanker yang lain, kanker testis tergolong jarang terjadi dan lebih mudah ditangani. Adapun ciri pertanda dari penyakit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, muncul benjolan pada testis. Yang kedua, salah satu testis membesar. Yang ketiga, skrotum terasa berat. Yang keempat, rasa sakit pada testis atau skrotum. Yang kelima, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1 bulan terakhir. Dan yang ketiga adalah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi bisa dikenal dengan istilah impotensi. Gangguan kesehatan ini terjadi saat seseorang pria tidak mampu melakukan atau mempertahankan ereksi saat berhubungan intim. Dan beberapa gejala yang ditimbulkan adalah kesulitan ereksi, kalaupun ereksi hanya sebentar, dan penurunan gairah seksual. Penyebab terjadinya disfungsi ereksi bermacam-macam, seperti sumbatan pada pembuluh darah, penyakit jantung, kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi, masalah pencernaan, kelebihan berat badan, kebiasaan merokok, dan sindrom Parkinson. Berkonsultasi pada dokter sangat dianjurkan karena gangguan ini dapat menurunkan rasa percaya diri laki-laki hingga depresi apabila dibiarkan begitu saja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.